Selamat pagi adik-adik semua. Pagi kakak. Selamat pagi Kak Diana. Pagi. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yes. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Haleluya. Tuhan. Kita akan memulai ibadah skala minggu kita hari ini. Siapkan hati adik-adik semua. Kita mau Haleluya. datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Bapa, Engkau sungguh baik. kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku Kami bersyukur Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Haleluya. Mari sembah dia adik-adik. Mari bilang Haleluya. terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat sejajar kita. Hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa Kak? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
adik-adik? Semangat dong Kak. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita mengangkat pujianku istimewa di mata Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berat. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Haleluya. Karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Haleluya. Kita Puji semua Tuhan. anak-anak Tuhan dijadikan anak yang Istimewa. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat penyembahan Yesus sayang padaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus sayang pada kita semuanya. Haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu, itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik di rumah Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang didengarkan dapat bertumbuh di dalam hati kami adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kakak Esther minta adik-adik yang di rumah boleh duduk dengan rapi, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kakak Esther akan menceritakan cerita Alkitab tentang tangga yang ke surga. Ini lanjutan dari ceritanya Kak Desnita yang 2 minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira ceritanya Kak Desnita itu apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, minggu lalu Kak Desnita cerita tentang Esau menjual warisannya. Apa sih adik-adik itu warisannya? Kak Desnita ceritanya apa ya? Iya, warisan itu adalah hal yang istimewa yang dimiliki hanya untuk beberapa orang saja, khusus seperti itu. Nah, tapi hak kesulungannya itu adalah hak istimewanya itu adalah hak kesulungan. Tetapi Esau tidak menghargai hak kesulungannya sehingga ia menjual kepada si Yakub adiknya, sehingga hak kesulungannya itu menjadi miliknya si Yakub. Karena itu adik-adik, Esau menjadi sangat marah. Coba di slide pertamanya. Ya, ini terakhir Kak Desnita menampilkan gambar ini ya. Ini Esau marah karena hak kesulungannya pindah ke si Yakub. Nah, adik-adik mengetahui si Esau marah, Esau sangat marah adik-adik. Akhirnya dia memiliki dendam kepada si Yakub adiknya. Dalam hatinya dia membenci, dia kayak berpikiran untuk membunuh si Yakub. Nah, saat itu Ribka mengetahuinya, ibunya mengetahui apa yang yang ada di hati Esau. Dia tahu nih kalau si Esau membenci si Yakub sehingga mau membunuhnya. Karena mengetahuinya, akhirnya si Ribka suruh si Yakub untuk pergi saja dari situ daripada nanti dibunuh. Nah, sebelum itu Ribka bilang kepada si Ishak suaminya. Kita baca ya di Kejadian 27 ayat 41. Kakak Esther bacakan untuk adik-adik yang di rumah. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah ke Laban saudaraku ke Haran. Nah adik-adik, si Ribka menyuruh si Yakub untuk pergi. Lalu Ribka berkata lagi kepada Ishak. Ayat 46, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau
Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup? Kemudian Ishak memanggil si Yakub. Nah, di slide kedua, ini di slide keduanya si Ishak memanggil anaknya si Yakub untuk memberkatinya. Nah, di ayat Kakak Esther bacakan Kejadian 28 ayat 3 dan 4. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ayat 4-nya, moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Nah, di slide-nya adik-adik boleh lihat itu ayahnya yang namanya Ishak memberkati si Yakub supaya dia pergi ke Haran, tempat waktu Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Nah, akhirnya adik-adik Ishak pun melepas Yakub untuk pergi ke Padan Aram, ke tempatnya si Laban, tempat saudara ibunya si Ribka. Nah, adik-adik, akhirnya si Yakub pun pergi. Di slide selanjutnya, nah ini adik-adik ada gambarnya, dia pergi seorang diri saja adik-adik. Dia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayah ibunya, menjalani kira-kira perjalanan yang jauh adik-adik. Perasaan Yakub saat itu mungkin kesepian, mungkin dia ketakutan karena dia berjalan seorang diri saja, adik-adik, tidak ditemani siapa-siapa ya, adik-adik bisa lihat. Nah, akhirnya dia pergi dengan jalan kaki bersama keledainya dan hari pun semakin gelap adik-adik. Hari pun semakin gelap, malam pun tiba. Nah, si Yakub pun udah capek adik-adik, dia butuh beristirahat. Akhirnya si Yakubnya ini berhenti di suatu tempat. Nah, dia berhenti adik-adik untuk beristirahat, untuk tidur. Tapi adik-adik pada waktu dia mau tidur, dia nggak bawa bantal. Lalu dia pakai apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu? Dia mengambil batu, dia menjadikan batu sebuah bantalnya. Kita baca ya adik-adik di Kejadian 28 ayat 10 dan 11. Kakak Esther bacakan untuk adik-adik di rumah. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ayat 11-nya, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, akhirnya dia tidur menggunakan batu itu adik-adik. Tapi adik-adik, pas dia lagi tidur, dia bermimpi adik-adik. Wah, adik-adik ada yang suka bermimpi nggak nih? Kalau pas lagi tidur mungkin mimpinya lagi jalan-jalan ke pantai atau lagi main-main di sekolah. Nah, di sini Yakub bermimpi adik-adik. Dia melihat sebuah tangga yang panjangnya itu, yang tingginya itu sampai ke surga adik-adik. Di slide selanjutnya. Nah, ini adik-adik boleh lihat. Pada saat si Yakub tidur, ada sebuah tangga. Di mimpinya ini ada sebuah tangga dan banyaknya malaikat-malaikat naik turun dari tangga itu. Naik turun. Tangganya itu panjang ya adik-adik. Slide selanjutnya boleh. Nah, tuh lebih jelas, panjang sampai ke surga. Banyak malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Malaikat Tuhan yang turun itu semacam Tuhan kasih malaikat untuk menjaga kita, untuk menolong kita. Dia naik turun kan adik-adik? Nah, dia masih tidur. Kita bisa baca ya adik-adik di firman Tuhannya ada di Kejadian 28
ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah adik-adik, di mimpi itu Tuhan berjanji bahwa akan menjaga, menyertai kemanapun si Yakub pergi. Dia akan memberkati kemanapun Yakub pergi. Nah akhirnya di slide selanjutnya itu ada mimpinya ya adik-adik yang tadi, next lagi. Nah akhirnya dia terbangun adik-adik dari tidurnya. Dia terbangun, lalu dia berkata, dia menyadari bahwa dia itu saat pergi itu tidak sendirian, tapi Tuhan menyertai perjalanan Yakub. Jadi dia berpikir, untuk apa aku takut, karena Tuhan menyertai dan menjaga dia kemanapun dia pergi. Ada di ayat Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Nah akhirnya adik-adik kan dia bangun nih. Dia udah tidur, terus dia menyadari bahwa Tuhan itu menyertai dia kemanapun dia pergi. Pagi-paginya adik-adik, bantal atau batu yang dia jadikan bantalnya itu didirikan dia sebagai tugu dan menuang minyak di atasnya. Seperti gambar yang ada di slide ya adik-adik. Di ayat Kejadian 28 ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel atau rumah Tuhan ya adik-adik. Terus dahulu nama kota itu Luz. Nah akhirnya dia mendirikan tugu untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat janji Tuhan. Dan akhirnya adik-adik dia bernasar kalau dia akan memberikan apapun yang dia miliki 10% yang dia punya untuk Tuhan. Di ayat 20 adik-adik, Kejadian 28 ayat 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22-nya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadaku. Nah adik-adik, dari cerita Yakub ini adik-adik kita diajarkan atau kita mendapat pelajaran bahwa Tuhan akan menyertai kita, anak-anak Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan akan menjagai kita. Dan dari cerita ini juga adik-adik kita diajarkan untuk belajar memberi untuk Tuhan. Apa yang kita punya, kasih 10%-nya untuk Tuhan. Dari kecil kita diajarkan, misalnya nih adik-adik, di rumah dikasih mamanya jajan mungkin 5.000. Nah 10%-nya adik-adik kasih, 500 perak itu adik-adik kumpulkan, adik-adik simpan, dan adik-adik nanti boleh persembahkan ke gereja. Bawa persembahan adik-adik ke gereja dengan hati yang tulus, karena Tuhan senang dengan anak-anak Tuhan yang memberi. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan dari Kakak Esther. Kita siapkan hati kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk selalu memelihara kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik
untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan kembali menjadi kekuatan kami Tuhan, mengajari kami Tuhan, menuntun kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saja Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberi Tuhan, memberi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu. Engkau yang beri kejeniusan yang daripada Tuhan, Engkau yang berkati sekolahnya Tuhan Yesus, pendidikannya Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, beri sehat kuat yang daripada Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan orang tua kami Tuhan, beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan untuk mendidik kami, untuk menjaga kami Tuhan Yesus. Jaga lindungi juga orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu. Engkau yang beri hikmat Tuhan, supaya apa yang kami firmankan Tuhan semua berasal daripada Tuhan, memberkati orang-orang yang mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Kami tutup ibadah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.